disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Ku yakin saat bagi Tuhan tak ada yang mustahil, bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin, mukjizatnya disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya, ku diangkat dan dipulihkannya. Selamat bersama dengan saya pada petang Sabat ini dalam acara kebaktian penutupan Sabat secara online. Dimanapun Anda berada ketika ini, mungkin Anda berada di rumah atas perintah kawalan pergerakan, atau berada di luar akan menjalankan tanggung jawab yang penting. Doa saya, Anda dalam keadaan yang sehat, ceria, dan tetap beriman kepada Tuhan. Topik yang akan saya sampaikan pada petang ini ialah kenapa khawatir jika Anda boleh berdoa? Why worry if you can pray? Sebelum kita teruskan pelajaran ini, mari kita berdoa dulu. Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, kami memuji Engkau di atas kebesaran, kasih, dan kuasa-Mu. Terima kasih kesempatan untuk belajar bersama pada penutupan Sabat pada hari ini. Kami mengizinkan Roh Kudus tinggal dalam hati kami masing-masing untuk memberi pengertian dan membantu kami untuk memahami dan mengapply dalam kehidupan kami apa yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami pada petang ini. Kiranya setiap kami diberkati, dimanapun kami berada ketika ini. Kami serahkan semua ini di dalam nama Yesus, Juru Selamat kami. Amin. Sebagai pembuka mindah kita, mari kita sama-sama baca dan renung ayat yang terdapat dalam buku Filipi pasal 4, ayat 6 hingga 7. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, salah satu penyakit yang mengganggu kehidupan manusia untuk menikmati hidup dengan penuh sukacita dan damai adalah kekhawatiran. Kekhawatiran terdapat dalam semua golongan manusia, mulai dari orang miskin hingga kaya, mulai dari anak kecil sehingga orang tua, dan mulai dari rakyat sampai kepada pemerintah. Walaupun semua golongan manusia mempunyai kekhawatiran yang tersendiri, namun persoalan yang kita mau tekankan di sini ialah
Kenapa manusia terlalu khawatir? Kenapa orang-orang Kristen terlalu khawatir? Sedangkan orang-orang Kristen dikenali sebagai kumpulan berpengharapan. Khawatir itu adalah perkara biasa, tetapi terlalu khawatir itu merupakan penyakit. Perlukah orang-orang Kristen terlalu khawatir? Sedangkan terlalu banyak janji Tuhan dalam Alkitab yang memberikan kedamaian kepada orang-orang yang khawatir. Oleh karena terlalu khawatir, ia membuatkan kehidupan kita berantakan. Dalam buku Matius 6 ayat 25 sehingga 34, Yesus meminta kita memperhatikan dengan cermat dua contoh penting di sini. Yang pertama, burung-burung gagak, dan yang kedua, bunga bakung. Burung-burung yang tidak menanam, tidak menabur, tidak menuai, dan tidak juga mempunyai gudang. Namun demikian, diberi makan oleh Allah. Burung gagak adalah burung yang tidak disukai orang. Selain karena warnanya yang hitam, suaranya yang serak, juga ada kepercayaan di beberapa suku bahwa kehadiran burung ini menandai kematian. Mengapa Yesus mengambil contoh burung seperti ini? Burung yang tidak terlalu akrab dengan manusia, bahkan dilarang untuk dimakan menurut hukum Musa. Walau bagaimanapun, ini bukan berarti kita menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Bukan berarti kita tidak perlu bekerja. Burung-burung tetap berjuang untuk mendapatkan makanan mereka setiap hari. Dan satu kelebihannya ialah burung-burung tidak khawatir, sebab Tuhan sendiri yang memberi burung-burung ini kehidupan dan memelihara mereka. Ia tidak pernah merasa khawatir dengan apakah besok ia akan mendapatkan makanan atau tidak. Tuhan menciptakan mereka dan menyediakan makanan bagi mereka. Contoh kedua adalah bunga bakung di padang. Bunga ini adalah bunga yang ada di padang dan bukan ada di halaman rumah kita yang kita pelihara setiap hari. Bunga bakung ini sebenarnya boleh bertumbuh di air, di hutan, di padang, bahkan tidak memilih tempat. Bakung-bakung ini mempunyai pelbagai jenis warna dan baunya pun sangat harum. Sebab itu, kalau musimnya, ia sangat indah dipandang mata. Sebab itu manusia menyukai bunga bakung. Dalam ayat 27, Tuhan Yesus mengatakan bahwa Salomo dengan segala kemewahannya tidak dapat menyamai bunga seperti ini. Saudara dan saudari, mengapa Salomo yang sudah memiliki segala sesuatu di dunia ini, tapi masih dikatakan tidak sebanding dengan bunga bakung di padang? Salomo seorang raja besar, seorang yang sangat berhikmat, orang yang paling kaya. Namun, apakah hidupnya kemudian memuliakan Tuhan? Dengan istri sebanyak itu, Salomo justru terperosok ke dalam kehidupan yang menjauh dari Allah. Di hadapan manusia, kehidupan Raja Salomo penuh dengan keindahan. Tetapi di hadapan Tuhan, bunga bakung ini jauh lebih indah dari Raja Salomo. Disitulah terletak perbedaan keindahan Raja Salomo dan keindahan bunga bakung. Salomo, persoalan bukan terletak pada apa yang kita makan, bukan apa yang kita pakai, dan bukan apa yang ada pada kita, tetapi kepada siapa kita berharap yang memberikan itu semua kepada kita, dan bagaimana kehidupan kita digunakan untuk kemuliaannya. Yesus juga pernah mengajar kita tentang kekhawatiran ini melalui cerita yang terdapat dalam Lukas pasal 12 ayat 16 hingga 21. Tentang perumpamaan seorang kaya yang bodoh, yang tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Setiap hari, orang kaya ini khawatir memikirkan apa yang harus ia perbuat, karena sudah tidak ada tempat untuk menyimpan
hasil tuayannya. Dia merencana untuk meruntuh gudang-gudangnya dan mendirikan gudang yang lebih besar. Dia berpikir, bila itu sudah ia lakukan, ia akan berbahagia. Tetapi pada malam itu, dia mati, sehingga kan seluruh usahanya untuk mendapatkan tambahan kekayaan sia-sia saja. Dia juga mati bersama dengan kekhawatirannya. Orang kaya tadi dan kita sekarang ini memiliki hampir segalanya dibandingkan dengan burung gagak. Kita mempunyai rumah yang bagus, makanan yang sedap-sedap, dan mempunyai uang, tetapi burung tidak ada. Salah satu punca yang mengakibatkan manusia terlalu khawatir ialah sikap manusia yang terlalu posesif. Seperti orang kaya tadi, yang terlalu bersikap posesif, ramai di antara kita juga di sini yang mempunyai terlalu posesif. Mungkin kita ada kereta, kita ada rumah, kita ada tanah yang luas, kita mungkin memiliki duit yang banyak dan banyak lagi harta kita dalam hidup kita. Kita berpikir semua itu adalah milik hak mutlak kita sepenuhnya. Oleh karena kita terlalu posesif, kita takut dia akan diambil oleh orang lain. Kita asik berpikir dan mulai khawatir bagaimana untuk menjaga dan mengurusnya. Sehingga kan kita lupa bahwa semua itu bukan milik kita, tetapi milik Tuhan. Dan Tuhan hanya berikan semua itu kepada kita sebagai berkat. Kita ada keluarga, kita ada anak-anak, ada istri, ada suami. Lalu kita asik berpikir dan mulai khawatir, memikirkan keadaan anak-anak kita di masa hadapan. Kita terlalu posesif, sehingga kita lupa bahwa keluarga kita, anak-anak kita, pasangan kita, itu milik Tuhan. Tuhan hanya memberikan sebagai berkat kebahagiaan di dalam kehidupan rumah tangga kita. Tuhan yang memelihara semua yang ada pada kita. Tuhan yang memelihara masa depan keluarga kita. Tuhan yang memelihara dan mengawal masa depan anak-anak kita. Saya ada seorang anak istimewa, namanya Kopusan. Dia seorang autis ataupun autism, yang kini sudah berumur 13 tahun. Sebagai bapak, sudah pasti saya terpikir-pikir bagaimana keadaan anak saya bila dia sudah besar nanti. Siapa yang memelihara dia bila mana saya tidak ada lagi. Namun, saya hanya mampu menyerahkan segala kekhawatiran, kebimbangan, dan persoalan saya ini kepada Tuhan. Saya sadar, saya hanya bapak yang dipertugaskan untuk memelihara anak saya sewaktu saya bersama dengan anak saya di dunia ini. Pemilik sebenar anak saya ialah Tuhan, yaitu Bapa yang di surga. Tuhan berfirman di dalam Yeremia 29 ayat 11. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara dan saudari, serahkan segala kekhawatiran kita terhadap masa depan anak-anak kita kepada Tuhan. Karena sudah tersedia rancangan damai sejahtera untuk anak-anak kita. Boleh jadi kekhawatiran yang melampau akan terjadi bila mana keadaan hidup kita yang serba kekurangan. Mungkin tidak banyak uang untuk membiayai keluarga kita. Lalu kita berpikir, kalau saya sakit, bagaimana untuk mendapatkan duit untuk perbelanjaan rawatan? Kita asyik berpikir dan mulai khawatir. Oleh karena kita terlalu posesif terhadap hidup kita, sehingga kan kita lupa bahwa Tuhan adalah pemilik hidup kita. Dan Dia senantiasa memberikan berkat-berkat yang kita perlukan pada waktunya. Ketika saya memulakan kerja saya ada kesempatan untuk membeli insuran pribadi dan untuk keluarga.
sebagai keperluan bila waktunya. Walau bagaimanapun, tidak lama selepas itu, saya mulai tidak mampu membayar insuran setiap bulan. Dan akhirnya, polisi insuran saya lupus. Bukan tidak mau memperbaharui insuran saya, tetapi memang tidak mampu. Saya katakan kepada istri saya tidak mampu membayar insuran setiap bulan untuk keluarga saya. Jika ada apa-apa yang berlaku dengan kita, kita serahkan saja kepada Tuhan. Sehingga satu ketika, pada tahun 2018, saya terpaksa dibedah untuk menukar injap jantung saya. Keperluan untuk semua perbelanjaan itu 130.000 ringgit Malaysia. Walau bagaimanapun, oleh karena saya tiada duit simpanan sebanyak itu, dan oleh karena saya tidak ada insuran, kami terpaksa mencari uang RM 130.000 untuk menampung perbelanjaan pembedahan saya. Namun puji Tuhan, oleh karena Tuhan sudah menyediakan keperluan itu untuk saya, sehingga kan 1 sen pun saya tidak perlu bayar. Pihak hospital sendiri yang menanggung keperluan saya itu. Saudara dan saudari yang dikasihi dalam Kristus, Tuhan sendiri yang menyediakan keperluan kita. Tuhan memperhatikan keperluan kita, dan Dia sendiri yang mencukupinya. Tuhan akan memberi pada waktu yang tepat. Ketika ini, seluruh dunia, tidak kira rakyat maupun pemerintah, sangat takut dan khawatir dengan virus corona yang sedang bermaharajalela menyerang manusia ketika ini. Kita takut dan risau. Kita dan orang-orang tersayang akan dijangkiti virus ini. Apakah lagi belum ada vaksin dan obat khusus untuk merawat pesakit yang terkena dengan virus corona ini. Saudara dan saudari, nasihat Alkitab, jangan terlalu risau. Mari kita lakukan tanggung jawab apa yang sepatutnya kita boleh lakukan agar kita terjauh dari jangkitan COVID-19 ini. Namun, selebihnya dan yang di luar kemampuan kita, biar Tuhan lakukan untuk kita. Saudara dalam Kristus, bila kita mulai khawatir, akan lagi terlalu khawatir, ingatlah janji-janji Tuhan dalam Alkitab. Buku Mazmur 53 ayat 23 mengatakan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Dia tidak membiarkan orang benar dikalahkan. Buku yang penuh hikmat mengatakan dalam Amsal 3 ayat 5 hingga 8, mengatakan, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak, takutlah akan Tuhan, dan jauhilah kejahatan. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. 1 Petrus 5 ayat 6 hingga 7 juga memberi peringatan kepada kita. Karena itu, rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara dalam Kristus, doa yang penuh penyerahan adalah obat yang utama untuk menyembuhkan penyakit kekhawatiran. Hanya dengan doa yang penuh berserah kepada Tuhan, mampu memberikan damai dan kelegaan kepada jiwa dan pikiran kita. Jika kita dalam kekhawatiran, datanglah berlutut kepada Tuhan. Serahkan segala kerisauan, kebimbangan, dan ketakutan kita kepada Tuhan dalam doa. Pasti Tuhan mendengar dan mengerti keluhan kita. Tuntut janji Tuhan dalam Alkitab.
Filipi 4 ayat 6 hingga 7 memberi peringatan kepada kita. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah, dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Yohanes 14 ayat 27 juga mengatakan, damai sejahtera ku tinggalkan bagimu, damai sejahtera ku berikan kepadamu. Dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Saudara yang dikasihi dalam Kristus, pasti Tuhan memberikan kedamaian kepada kita. Bila mana kita berdoa dengan penuh penyerahan, maka jiwa kita dihubungkan dengan surga, dan segala kekhawatiran kita itu akan berangsur hilang. Jika kita boleh berdoa, tidak ada alasan untuk kita terlalu khawatir dan takut. Berdoalah dengan penuh penyerahan kepada Tuhan. Bila mana ketakutan dan kekhawatiran mulai mengganggu hidup kamu. Semoga damai sejahtera dan kasih karunia Kristus menyertai kita sekalian. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih firman-Mu yang memberi kelegaan dan kedamaian kepada hati dan jiwa pikiran kami. Engkau sudah berjanji kepada kami sebagai orang-orang yang selalu khawatir, selalu takut. Tapi janji Tuhan memberi kedamaian kepada kami, bahwa Tuhan akan mengambil segala kekhawatiran kami itu bila mana kami berserah penuh kepada Tuhan. Engkaulah pemilik hidup kami ini Tuhan, dan Engkaulah Tuhan kami. Engkaulah yang punya kehidupan kami. Kami ini hanyalah anak Tuhan. Bantu kami dalam kehidupan kami setiap hari. Berkati kami. Dan biarlah Roh Kudus sentiasa menuntun hidup kami setiap hari. Sehingga bila mana ketakutan dan kekhawatiran datang dalam kehidupan kami, Roh Kudus memberi kedamaian dan juga damai sejahtera kepada kami. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah merahmati kami dengan kasih karunia-Mu. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin.